Jadi pertemuan Jung dengan Freud itu membuat Jung semakin kagum pada Freud. Dan Jung menganggap bahwa Freud itu adalah seorang ayah baginya, ayah secara intelektual. Sementara Freud melihat Jung adalah putra mahkota. Jadi begini, Freud itu usianya pada saat itu 50 tahun, sebetulnya belum terlalu tua, ya masih muda, tapi Freud merasa dirinya sudah tua. Dan dia khawatir bahwa psikoanalisa itu tidak berkembang, hanya berkembang di Swiss, ya. Sedangkan dia ingin psikoanalisa itu dikenal di seluruh dunia. Nah, untuk itu dia punya hambatan karena dia sendiri adalah seorang Yahudi. Jadi Yahudi pada masa itu sangat termarginalkan, tidak bisa bebas bergerak. Dan dia melihat bahwa Jung ini selain cerdas, dia bukan Yahudi. Jadi Jung dianggap sebagai pewarisnya. Maka ditunjuklah Jung sebagai putra mahkota, diangkat menjadi presiden dari klub atau perkumpulan psikoanalisa. Dan Jung bersedia. Persahabatan mereka berjalan terus sampai pada tahun 1910, ya sekitar tahun 1910 ya. Itu Stanley Hall, seorang psikiater yang ternama di Amerika, mengundang mereka untuk datang ke Amerika. Perjalanan dari Swiss ke Amerika itu membutuhkan waktu dengan kapal laut 7 pekan, 7 minggu. Nah, selama 7 minggu itu mereka berdua berdialog lagi, Jung dengan Freud, yang ngobrol terus ya pagi siang sore, dan saling membuka mimpi mereka. Jadi Jung menceritakan mimpinya, kemudian Freud memberikan tafsirnya dan seterusnya. Namun di perjalanan itu, di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba Jung menyadari bahwa Freud itu sebetulnya agak pelit dalam pengertian tidak mau berbagi mimpi. Jadi Freud agak kecewa, ditekan, didorong, Freudnya malah menolak ya. Nah, mulailah dari situ bibit-bibit di antara keduanya mulai kelihatan. Jadi ketika mereka jauh, aman-aman saja, baik-baik saja. Nah, ketika mereka menjadi dekat, maka kelihatanlah perbedaannya. Semakin dekat, semakin terlihat perbedaan. Perbedaan pertama adalah Freud tidak suka dengan Jung yang suka berpikir okultisme, ya, gaib-gaib, mistik. Freud mengatakan kamu boleh saja belajar seperti itu, tapi hanya pengetahuan dan jangan dibawa itu ke dalam ruang praktek. Jangan bawa Rama ke dalam ruang praktek, kira-kira kata-kata Freud. Nah, Jung sendiri melihat bahwa Freud ini nggak sempurna juga. Masa sih, kata dia, kehidupan yang begini rumit, ya, disederhanakan dengan mengatakan bahwa hanya disebabkan oleh satu engsel, yaitu seksual. Padahal kan banyak sekali masalah-masalah yang di luar seksual, seperti trauma-trauma yang non-seks, rasa kesalahan, kecemasan, yang bisa berpengaruh pada orang, dendam. Jadi tidak harus seks. Tapi Freud bersikeras seksual adalah sumber semuanya, dorongan seksual. Sehingga belakangan hari, pada saat mereka semakin meruncing, Jung mengatakan bahwa Freud itu bukan filsuf. Di dunia intelektual pada zaman itu, kata-kata kamu bukan filsuf itu adalah sebuah perendahan yang sangat keras. Mengapa begini? Kalau filsuf itu kan berpikirnya radikal, kita tahu. Jadi begini, kalau ada dua orang filsuf dengan semangat filosofi yang sama, mereka bertemu, kemudian si filsuf pertama mengatakan yang benar itu A. Maka si B akan mengatakan, oke, saya setuju A, mari kita bahas kenapa A dan bukan B. Begitu seterusnya sampai misalnya B, maka mereka akan bilang, mari kita bahas kenapa bukan C, dan seterusnya. Itu namanya filsafat. Ya. Berpikir radikal sampai terus ke bawah, sampai tidak pernah menemukan apa-apa. Ya. Unlimited. Sementara Freud kan tidak. Dia berhenti pada seks, dorongan seks sebagai sumber dari semua hal, sebagai jawaban dari segala hal. Makanya Jung mengatakan Freud bukan filsuf. Dengan kata lain, Freud adalah seorang dogmatis. Nah, kalau udah seorang dogmatis di dalam ilmu pengetahuan dunia saintifik, ya itu sudah selesai, sudah nggak bisa punya kewibawaan lagi. Maka akhirnya mereka putus dengan didahului oleh ucapan Freud. Dia mengatakan kira-kira ini, Jung, persahabatan kita ini sekarang ini hanya tergantung pada seutas tali yang tipis. Saya kira sudah waktunya kita putuskan saja. Maka putus. Bagi Freud, putus itu biasa, dia pergi begitu saja. Tapi bagi Jung tidak. Kehilangan Freud, perpisahan itu sungguh sangat menyakitkan. Jadi Jung mengatakan dalam diarinya, perpisahan itu berakibat dia mengalami disosiasi. Disosiasi itu beginilah, reality testingnya hancur lebur. Misalnya begini, saya bangun, saya mau mandi, tapi saya bukan mandi, saya malah pergi ke dapur.
Saya mau ke kiri malah ke kanan. Saya mau baca, saya malah berolahraga dan sebagainya. Itu disosiatif, berantakan. Lalu juga banyak sekali mimpi-mimpi buruk yang dia terima tiap malam, halusinasi dan unwanted image atau bayangan-bayangan yang tidak dia sukai, tapi terus menyerang, membombardir pikirannya, sehingga dia mengatakan bahwa pada saat itu saya gila, itu kata Jung, saya sudah gila. Dan dia alami penderitaan itu sampai pada satu saat dia mengatakan ini harus saya hadapi, maka dia memutuskan untuk menghadapi semua itu yang dia yakini berasal dari ketidaksadaran dia. Jadi dia mengkonfrontir dirinya dengan ketidaksadaran dia. Ego dia konfrontasikan dengan ketidaksadaran dia, dan dia hadapi mimpi-mimpi buruk itu, dia ceritakan dalam sebuah buku, ditulis sama dia, automatic writing, ya dia tulis dalam sebuah jurnal yang lengkap. Ya. Juga pikiran-pikiran yang mengganggu dia tuliskan. Kadang-kadang dia gambar itu bisa secara literer ataupun simbol. Ya. Dia mengerti itu, simbol-simbol itu. Dia buat, kemudian dia rangkum menjadi satu buku yang namanya buku hitam atau black book. Lalu pada satu hari kemudian, buku itu dia gambar-gambar dengan mandala, dipercantik ya dengan estetis ya, tapi semua ada simbol-simbol yang tertentu, dan dia beri lapisan kulit dari kulit sapi muda warna merah, dikasih warna merah, dan disebut sebagai Red Book. Red Book ini menjadi buku legendaris di kalangan Jungian atau pengikut Jung. Itu buku itu. Saya ada nanti saya tunjukkan dalam sesi berikutnya. Jadi itu akhir perpisahan dari Freud dan Jung, dan kemudian Jung memberanikan diri, memproklamirkan dirinya sebagai penemu dari psikologi analitik, analytical psychology. Jadi kalau Freud itu psikoanalis, Jung mengatakan saya psikologi analitik, analytic psychology. Berbeda teorinya, tapi mirip. Nanti kita lihat dalam sesi persamaan dan perbedaan antara Freud dan Jung. Oke, thank you.